اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, pada Jumat yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Di Jumat kali ini kami mohon ampun atas dosa dan khilafan kami ya Allah. Kami minta ya Allah, jaga, lindungi, sayangi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak bisa membantu secara finansial berlebih. Kami tidak bisa membantu langsung terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Padahal ya Allah, kalau Rasulullah saja masih ada, Rasulullah akan turun langsung paling depan ke Palestina. Seperti setelah perang Uhud, 70 sahabat Rasul meninggal, lalu satu orang pamannya Hamzah pun ikut meninggal. Di situ Rasulullah akan turun langsung ya Allah. Tapi kami ya Allah tiada daya dan upaya ya Allah. Hanya doa ya Allah yang kami panjatkan, doa yang tulus ya Allah. Bantulah, jaga, lindungi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil di sini. Kalau kuasa Allah Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ila nur wa minal jahiliyati ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya,
Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, di Masjid Al-Madinah ini, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk pribadi khatib, juga untuk kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, dan dengan berusaha kita menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 4 minggu yang lalu ketika saya mengisi khutbah di Masjid At-Tohir, saya bahas tentang peradaban Islam. Lalu minggu depannya saya mengisi di TV One, saya bahas tentang 4 tangisan Rasulullah. Dan kemarin saya mengisi di satu masjid tentang permasalahan sejarah Palestina. Tidak akan ada Mekah, tidak akan ada Ka'bah, tidak akan ada Masjidil Haram, tidak akan ada perintah solat tanpa adanya Palestina. Karena Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, dan Nabi Ibrahim meninggal di Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan Jumat ini saya akan membahas 2 surat yang amat sangat sederhana, pendek waktunya. Maka kita bahas garis poin-poin pentingnya. Kalau Rasulullah masih ada, apa kira-kira yang akan diperbuat Rasul melihat saudara-saudara kita di Palestina? Kalau Rasulullah masih hidup saat ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah untuk melihat zolimnya, dizoliminya, gugurnya saudara-saudara kita di Palestina dari mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan sekarang sudah memasuki bulan November. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama surat An-Nahl ayat 125. Allah mengingatkan, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah. Ini adalah pesan Allah kepada Rasulullah. Pesan Allah kepada Rasulullah yang berarti pesan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini banyak saudara-saudara kita, saat ini banyak orang-orang yang peduli dengan Palestina, tapi tidak sedikit juga ada saudara-saudara kita yang malah ribut antar umat, antar ustad, antar kiai, antar habaib tentang permasalahan Palestina ini. Kalau kita peduli dengan Palestina, karena memang kita sebagai umat Nabi harus peduli dengan saudara kita di Palestina, ayo kita bantu. Tapi kalau kita tidak peduli, tidak perlu kita berkomentar. Dan kita pun tidak perlu menghardik, mencaci maki orang-orang yang tidak mau membantu Palestina. Itu urusan mereka. Maka Rasul diingatkan oleh Allah di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u, panggillah, ajaklah, serulah, ila sabili rabbik, kepada jalan Allah,
bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah itu ada 5 macam. Pertama ada dakwah fardiyah. Apa itu dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah itu dakwah yang dilakukan dadakan. Contoh misalkan saya punya majelis zikir, saya punya majelis tempat pengobatan Al-Hikmah. Ada yang datang ke rumah mengeluhkan tentang permasalahan rumah tangga, masalah penyakit, permasalahan ekonomi. Ada orang datang kadang dalam kondisi mabok, kondisi masih mabok. Ada yang datang masih doyan judi, ada yang datang masih doyan zina. Bagaimana cara dakwah? Ketika orang datang ke rumah, dia cerita masalahnya, lalu tiba-tiba saya pun berpesan kepada dia. Ayat keluar, hadis keluar, bahasa hati keluar. Disitulah kalimat dakwah fardiyah. Dakwah yang dilakukan face to face. Dakwah yang dilakukan bisa kapanpun dan dimanapun. Kita nongkrong, ada teman ngopi, kita bisa memberikan ajakan kebaikan kepada teman kita dari tongkrongan kita. Itulah dakwah fardiyah. Dan ini harus kita lakukan semuanya. Bukan hanya sebagai kita seorang ustadz, kiai, ulama, habaib, tapi setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Diceritakan juga di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalau kita mau dinyatakan iman kepada Allah, lalu ingin dikuatkan iman kita, apa yang kita lakukan? Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah. Seperti apa kalau kita mau jadi umat terbaik? Ukhrijat linnas. Keluar kita, keluar rumah. Jangan kita menyepi di rumah, pulang kerja, pergi subuh, pulang malam, lalu kita masuk ke dalam rumah bersama keluarga, tidur, besok hari begitu lanjut kegiatan kita tanpa ada interaksi kita dengan orang luar. Maka jangan jadi seperti ini, karena tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Walaupun lelah kita, minimal kita sholat maghrib, isya di masjid, berkumpul dengan sahabat, berkumpul dengan jamaah, lalu kita ngobrol, diskusi, tukar pikiran. Ini adalah salah satu nasihat perintah dari Allah dan Rasulnya. Ukhrijat linnas, keluar untuk manusia, bertemu manusia, membantu manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajak kebaikan, cegah kemungkaran, maka Allah akan kasih hadiah wa tu'minuna billah, iman kepada kita. Biasanya ayat Al-Qur'an Allah turunkan di mana-mana imannya di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu di awal kalimat amanunya. Kenapa? Khusus di surat Ali Imran ayat 110 ada di ujung kalimat ini. Karena Allah ingin memberikan hadiah, ingin memberikan hadiah iman. Makanya iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau lagi rajin, jangan sholat wajib, sholat sunnah kita lakukan. Kalau lagi rajin, jangan puasa wajib, puasa sunnah kita laksanakan. Kalau lagi rajin, iman kita kuat, jangan kita berangkat umroh, haji kita mau lakukan yang berat. Tapi kalau iman kita sedang turun, sholat pun kadang ingin rasanya kita jamak semua. Kalau iman sedang turun, rasanya jangankan puasa sunnah, puasa wajib saja kita mendingan bayar fidyah. Inilah iman. Iman yang membuat kita peka terhadap sesama. Iman yang membuat kita cinta terhadap saudara-saudara kita yang teraniaya. Iman. Kalau sudah tidak ada iman, susah. Mau 100 ulama besar memberikan nasihat, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena imannya tidak ada.
Maka cara kita menguatkan iman adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kebaikan dan cegah kemunkaran. Maka kembali kepada surat An-Nahl ayat 125. Allah menyuruh Rasulullah untuk berdakwah. Pertama, dakwah dengan fardiyah, dakwah langsung, person to person. Lalu ada dakwah ammah. Dakwah ammah ini dakwah yang dilakukan oleh mubalik, kiai, ulama, habaib di satu pentas, di satu panggung. Seperti saya pada kesempatan siang ini di panggung Jumat saya berdakwah, maka ini dikatakan dakwah ammah. Dakwah satu orang disaksikan dan didengarkan oleh banyak orang. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu ada yang ketiga, dakwah litadwin. Dakwah yang dilakukan dengan tulisan, artikel, bikin makalah di koran, bikin buku tentang perjuangan Islam, tentang bagaimana Palestina adalah tonggak sejarahnya Islam, bagaimana dulu Nabi Ibrahim mengirim istrinya Siti Hajar dengan anaknya masih kecil Nabi Ismail datang ke satu kampung, satu tanah tandus yang tidak ada kehidupan. Bahkan bukan hanya tidak ada pohon mati, bekas pohon mati pun tidak ada. Berarti memang tidak ada kehidupan di Mekah saat itu. Akhirnya kehidupan dilakukan oleh orang-orang Palestina, yaitu Siti Hajar Nabi Ismail membangun kota peradaban, dibantu oleh kaum bangsa Jurhum dari negeri Syam. Dia berangkat mau ke Palestina, akhirnya dia mampir ke Ka'bah. Di situ ada air Zam-Zam, sumber kehidupan dari awal sampai sekarang tidak pernah habis. Dan Zam-Zam itu bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah, ini dakwah litadwin, dakwah yang dilakukan dengan tulisan. Lalu ada yang keempat, dakwah bilhal, dakwah yang dilakukan dengan perbuatan. Contoh, Rasulullah itu kata Siti Aisyah adalah Quran berjalan. Karena apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh beliau adalah Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan Rasulullah, yang diucapkan, yang diperbuat adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, lalu berangsur-angsur diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, dakwah yang utama, dakwah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125 adalah dakwah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Apa artinya dakwah bil hikmah? Apa artinya hikmah? Sekarang menjamur pengobatan al-hikmah, termasuk saya buka pengobatan al-hikmah. Apa artinya al-hikmah? Al-hikmah itu pemahaman. Orang yang belum paham diberikan pemahaman agar hati dan pikirannya paham, itulah al-hikmah. Dari mana ilmu al-hikmah pertama kali? Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni. Memang pertama kali ilmu hikmah diberikan Allah kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bisa menyebutkan benda yang tidak diketahui oleh malaikat dan iblis saat itu. Tapi yang terkenal seorang nabi yang mendapatkan ilmu hikmah, atau bisa juga disebut ilmu laduni, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi, kakeknya para nabi, dan beliau meninggal dimakamkan di Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Ibrahim, ya man 'allama, ya Allah yang telah memberikan ilmu Ibrahim al-hikmata, Nabi Ibrahim hikmah, ilmu hikmah. 'Allimni, tolong berikan ya Allah kepadaku juga ilmu hikmah itu.
Ini ilmu hikmah yang terbaik. Kenapa? Semua nabi diangkat menjadi nabi dan rasul sebelumnya sudah dikasih hidayah oleh Allah, petunjuk. Aku Tuhanmu, kamu akan aku angkat menjadi nabi dan rasul. Allah sudah beritahukan, Allah sudah berikan hidayah. Hanya satu nabi yang tanpa Allah beritahu, dia mencari tahu sosok yang namanya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sempat salah ketika menduga gunung adalah Tuhan. Ketika gunung meletus, ini bukan Tuhan. Matahari Tuhan, ketika tenggelam, ini bukan Tuhan. Jadi proses pencarian yang dilakukan Nabi Ibrahim sampai dia yakin Allah Tuhannya yang menguasai langit dan bumi, itulah ilmu hikmah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apa arti daripada ilmu hikmah? Artinya ilmu yang dipahami, direnungkan, bukan dengan kalimat-kalimat kasar. Nabi Muhammad mencontohkan dakwah Nabi Muhammad tidak dengan kasar. Nabi berperang paling depan, tapi dalam berdakwah Nabi pakai cara sembunyi-sembunyi dulu, lalu terang-terangan, lalu dengan lemah lembut, tidak ada kasar, menghardik atau sebagainya. Doa pun seperti itu. Ketika malaikat Jibril menawarkan, aku timpakan gunung Uhud, ya Rasul, jangan, nanti siapa tahu anak atau cucunya beriman kepada Allah. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad. Maka dalam berdakwah kita jangan mencaci maki, menghina dina. Apalagi kita sudah masuk kontestasi politik di Depok. Banyak yang mengeluh, masjid menelepon saya, Ustadz, karena kebetulan saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Sekota Depok. Banyak yang mengadu, Ustadz, ini Ustadz ceramah menjelekkan ini, menjelekkan anu, membanggakan calonnya ini, membanggakan calonnya itu. Ini jangan pernah kita kontestasikan politik di atas mimbar. Kalau kita berpolitik di masjid silakan, tapi bukan politik praktis. Seperti kita menceritakan Palestina, sejarah Palestina, ini politik. Tapi ini politik yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di ujung khutbah saya pada Jumat kali ini saya mengingatkan kepada kita semua, saudara kita, mari kepedulian kita terhadap Palestina, pertama kita jaga dengan iman, dengan banyak kita mengajak kebaikan, dengan kita banyak mencegah kemunkaran. Yang kedua, ingat, harta kita yang kita miliki saat ini itu bukan harta kita sesungguhnya. Harta kita sesungguhnya harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Harta yang dimasukkan ke kotak amal Masjid Al-Madinah, itulah harta kita sesungguhnya. Kalau kita sudah masukkan uang kas masjid dari uang kita, itulah harta kita sesungguhnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hidup tidak akan lama, dunia tidak akan selamanya. Maka mari kita persiapkan bekal kita di dunia untuk kita kembali ke akhirat dan kita bersama-sama mendapatkan anugerah ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, pada Jumat yang mulia ini kami bersimpu di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rabb. Di Jumat kali ini kami mohon ampun atas dosa dan khilafan kami, ya Allah. Kami minta, ya Allah, jaga, lindungi, sayangi saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak bisa membantu secara finansial berlebih. Kami tidak bisa membantu langsung terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Padahal, ya Allah, kalau Rasulullah saja masih ada, Rasulullah akan turun langsung paling depan ke Palestina. Seperti setelah perang Uhud, 70 sahabat Rasul meninggal, lalu satu orang pamannya Hamzah pun ikut meninggal. Di situ Rasulullah akan turun langsung, ya Allah. Tapi kami, ya Allah, tiada daya dan upaya, ya Allah. Hanya doa, ya Allah, yang kami panjatkan, doa yang tulus, ya Allah. Bantulah, jaga, lindungi saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah